Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di mata kuliah Micro Teaching. Di hari ini yang akan menjadi guru adalah Mariam, Ramadan Almadani, dan Nicma Sania. Dan untuk teman-teman yang menjadi siswa, dimohon kerjasamanya untuk membantu teman-teman yang sedang menjadi guru. Dan untuk yang menjadi observasi, mohon dilihat atau diperhatikan dengan baik. Oke, langsung saja dimulai dari Kak Mariam, waktunya 25 menit dari sekarang. Silakan Kak Mariam. Baik, Indah. Langsung mulai aja nih ya. Iya Kak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Waduh, ini kameranya belum dinyalain semua ya. Coba dinyalain. Ibu mau lihat wajah-wajahnya. Ayo. Yang lainnya mana yang lainnya? Baiklah, kalau seperti itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di kelas online. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau bertanya, sudah pada makan siang apa belum? Belum, Bu. Belum. Yang lain sudah belum? Belum, Bu. Oke. Sama, Bu. Kalau seperti itu boleh yang lainnya untuk minum air putih dulu supaya nanti saat pembelajaran kita bisa lebih berkonsentrasi. Silakan yang belum makan siang boleh untuk minum dahulu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau sudah pada minum semua, sekarang kita masuk saja ya ke pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa di kelas ini. Siapa yang ingin memimpin doa? Jika tidak ada yang menyahut, Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian saja ya. Untuk Siti Hajar, disilakan untuk memimpin doa. Ada Siti Hajar? Ya, Bu, ada, Bu. Oke, silakan untuk Siti Hajar memimpin doa pada kelas hari ini. Baik, teman-teman. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Siti Hajar yang sudah mau memimpin doa pada kelas hari ini. Selanjutnya, di sini ada yang sakit atau yang tidak masuk? Tidak, Ustazah, masuk semua. Alhamdulillah kalau seperti itu. Apa perlu Ibu absen satu-satu dulu ya untuk memastikannya? Jadi nanti, Iya. ya benar-benar. Nanti kalian kalau dipanggil sama Ibu, tolong nyalakan mikrofonnya dan menjawab ya. Soalnya kalau misalkan Ibu panggil nama kalian tapi kalian tidak menjawab, Ibu anggap kalian tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Syifa Aulia ada? Hadir, Ustazah. Indah Hafizah? Hadir Bu Guru. Irsa Aulina? Hadir, Bu. Ikhwan Aldi? Mana nih Ikhwan Aldi? Tidak ada sepertinya ya. Fatir? Oke, berarti tidak ada dua orang yang tidak masuk ya. Kalau kayak gitu, kita langsung lanjut aja ke pembelajaran, yaitu kita akan masuk pembelajaran peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kalian sudah pada belajar belum tadi malam? Belum. Belum, yang lain sudah belum? Kalau belum pasti tidak bisa menjawab, tapi Ibu rasa kalian bisa menjawab. Nah, di sini Ibu akan bertanya nih, apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup? Hidup Bu. Yang bisa bergerak, Bu. Iya, benar. Apalagi?
Siapa lagi yang bisa menjawab? Yang ada nyawanya. Iya, betul. Bisa jadi makhluk hidup itu ciptaan Tuhan yang bisa bernafas, bergerak. Nah, makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tapi tumbuhan dan hewan juga termasuk makhluk hidup seperti itu. Nah, langsung kita lanjut saja ke materi. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang salah satu makhluk hidup. Nah, kalian bisa mengamati apa saja gambar yang ada di tampilan layar kalian ya. Sebentar. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah. Oke, jadi sebelumnya di sini tadi kan Ibu sudah bertanya kepada kalian tentang makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan ciptaan Tuhan yang bisa bernapas, terus bernyawa juga, terus bisa bergerak. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara kita peduli atau bagaimana cara kita merawat makhluk hidup di lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu bagaimana caranya? Diberi makan. Ya, selanjutnya apa lagi? Minum. Apa lagi? Oke, jadi salah satu upaya kita terhadap peduli makhluk hidup di lingkungan sekitar itu salah satunya contoh kecilnya ya, kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga termasuk salah satu peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebab apa? Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, manusia kita akan hidup lebih sehat, terus kita juga nyaman dengan tempat tinggal, terus kemudian untuk hewan sendiri juga akan lebih nyaman dengan tempat tinggalnya dan tidak akan cepat punah. Terus kemudian untuk tumbuhan juga dia nanti kalau misalkan daerah sekitarnya itu bersih untuk fotosintesis, mereka juga akan menghasilkan sebuah hasil yang lebih baik. Nah, terus langsung kita mulai ke gambar ini nih. Kalian melihat apa saja sih di gambar ini? Halo? Jalan. Nah, Sawah. Pohon. Awan. Apa? Awan, Bu Guru. Oh, awan. Oke. Jadi benar yang kalian sebutin semua, ada jalan raya, ada sawah, ada apa lagi tuh? Ada yang kecil tuh di sawah. Orang. Iya, Pak Petani. Ada pohon juga. Nah, padi itu kan termasuk makhluk hidup juga ya, tapi dia jenisnya tumbuhan. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Tanaman hijau. Iya, selanjutnya apa lagi selain hijau? Nasi, Guru, nasi. Iya, tanaman padi itu bisa menghasilkan beras ya, beras yang nantinya dimasak itu menjadi nasi yang kita konsumsi. Benar sekali yang disebutkan teman kalian. Nah, ini nih kalau misalkan nanti padi sudah mulai menguning, para petani akan memanennya seperti ini nih. Ini salah satu orang-orang yang berhasil memanenkan padinya. Kemudian di sini padi juga tidak hanya dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan pokok utama, tetapi hewan-hewan seperti unggas, ada itik, bebek, angsa, entok, belibis, dan unggas-unggas lainnya juga mengkonsumsi tanaman padi ini. Terus selanjutnya selain hewan unggas ini, padi juga dikonsumsi oleh binatang hama padi atau yang disebut dengan wareng. Nah, kalian tahu wareng? Wareng itu apa? Tidak tahu, Bu Tidak. Guru. Ya, jadi wareng itu sejenis ini ya, serangga seperti ini, seperti yang ada di gambar kalian. Terlihat tidak?
Terlihat. Nah, ya ini adalah hama-hama yang bisa mengakibatkan tanaman padi itu gagal panen kalau misalkan para petani itu tidak melindungi atau tidak merawat tanamannya kayak gitu. Nah, kalian tahu tidak supaya hewan-hewan ini bisa dibasmi dengan para petani itu menyemprotkan apa? Air. Air, air kan untuk menyuburkan. Apa Bu Guru? Nggak tahu aku. Pestisida. Nah, di sini Ibu ada teks yang kalian bisa lihat juga di tematik yang udah Ibu sebar di link. Kalian bisa membacanya. Di sini Ibu mau partisipasi dari salah satu kalian untuk membaca teks di sini. Siapa yang ingin berkontribusi untuk membaca teks yang Ibu tampilkan? Siapa, hayo? Saya Bu. Siapa ini? Siti Hajar. Siapa tadi Dibaca yang ya, Bu. Iya, dibaca aja, langsung dibaca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi pemberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Alhamdulillah. Terima kasih Siti Hajar yang sudah mau membacakan teks yang Ibu paparkan. Nah, di sini anak-anak tadi menyimak tidak apa yang dibacakan oleh Siti Hajar? Halo? Menyimak. Oke, kalau menyimak, coba simpulkan apa isi bacaan yang sudah dibacakan oleh Siti Hajar. Tadi yang menjawab siapa? Syifa ya? Halo? Oke, jika tidak ada yang menyahut, Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian, mau tidak mau kalian harus menjawab apa yang Ibu ajukan ya. Untuk Irsalina, ada Irsalina. Ada, Bu. Oke, Irsalina, silakan kamu simpulkan dari hasil bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh teman kamu, yaitu Siti Hajar. Silakan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari bacaan ini? Irsalina, Iya, Bu, sebentar. Aku lupa. Kak, kamu tidak menyimak ya? Tadi Siti membaca tentang padi, Bu. Ya, tadi itu apa sih?
Padi itu tanaman ya, Bu? Padi itu Apa? berhubungan ya, Bu? Apa? Padi itu tanaman ya, Bu? Ya, tadi yang menjawab siapa lagi? Ramadan. Coba Ramadan, apa yang bisa disimpulkan dari bacaan? Tadi kan Siti Hajar membaca sangat banyak ya. Apa yang bisa disimpulkan? Masa hanya padi adalah tanaman? Coba. Atau yang lainnya? Vidini ada Vidini. Bu Guru, Vidini silahkan simpulkan bacaan yang tadi dibacakan oleh Siti Hajar. Ini bisa jadi menambah di nilai. sini ada padi tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Di daerah bertepatan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Pertama-tama benih biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan rendam 1 malam dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Itu Bu yang saya sampaikan dan saya rangkum. Oke, baiklah terima kasih yang sudah ikut berkontribusi. Ya benar, jadi padi itu adalah tanaman yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena kan padi itu termasuk bahan pokok makanan utama ya. Karena kan kalau misalkan ya bahan pokoknya masyarakat Indonesia diganti seperti gandum atau singkong atau kentang, itu masih belum terbiasa sebab rakyat Indonesia itu masih umumnya dengan makan nasi seperti itu. Terus dari hasil bacaan ini juga ternyata proses padi menjadi beras itu sangat rumit ya dan sangat panjang. Bisa memakan waktu 110 hari hingga 130 hari. Makanya untuk kalian jangan suka menyia-nyiakan makanan, apalagi nasi, jangan sampai dibuang-buang kalau tidak habis seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Jadi kalian harus menjawab secara langsung ya. Kalau Ibu tunjuk, kalian harus langsung menjawab. Jika yang tidak menjawab, tidak akan mendapatkan nilai tambahan seperti itu. Tadi yang pertama nilainya sudah didapat oleh Vidini. Sekarang pertanyaan kedua, Ibu akan bertanya, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat? Siapa itu yang menjawab? Halo? Ayo pertanyaan kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sumber makanan pokok rakyat Indonesia, Bu. Iya, Anissa ini ya? Iya. Oke, kamu dapat nilai ya, nilai tambahan. Yeay. Sekarang selanjutnya pertanyaan ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di tanah, Jawa Bu. Barat, Sulawesi, Sumatera. Di tanah betul. Di daerahnya, daerah mana tadi yang menjawab siapa? Vidini ya? Iya, Bu. Di mana Vidini? Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera. Iya betul. Iya benar, kamu dapat 2 poin ya, sudah dapat 2 poin. Selanjutnya, yang lainnya ayo kalau mau dapat nilai, boleh menjawab ya. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 130 sampai 110. Iya benar, Siti Hajar dulu yang jawab tadi. Siti Hajar mendapat nilai ya. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah Kulit padi. terbungkus dalam peta. Ini Syifa ya yang menjawab. Ya, Ustazah. Ya, kamu dapat nilai tambahan ya. Oke, alhamdulillah teman-teman kalian aktif dan jangan bersedih buat yang belum bisa jawab pertanyaan karena nanti ada pertanyaan selanjutnya. Nah,
Tadi kan kita sudah membahas tentang tanaman padi ya. Terus kan kita di sini temanya kan peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana sih cara petani merawat atau melindungi tanaman padi tersebut? Ada yang tahu? Dikasih pupuk, Bu. Ya, selain dikasih pupuk, apalagi? Disiram, Iya, betul, disiram. Terus apalagi? Dikasih apa? Dikasih pestisida, air, Bu. Ya, jawaban kalian benar semua. Tetapi tidak hanya dikasih pupuk, disiram pestisida, terus tidak hanya dialiri air, tetapi masih banyak perawatan-perawatan lainnya yang harus dikerjakan oleh para petani. Yaitu yang pertama nih, di sini para petani itu harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Jadi bibit-bibitnya itu jangan sampai rusak supaya nanti beras yang dihasilkan itu menjadi kualitas yang sangat bagus dan enak atau biasa kita sebut pulen ya saat kita masak menjadi nasi. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua nih, para petani juga harus menjaga lahan pertaniannya supaya jangan sampai lahan yang digunakan untuk sawah itu dibangun menjadi rumah-rumah karena nanti kan aliran-aliran irigasinya akan menjadi mampet seperti itu. Terus yang ketiga, selain memberi pupuk, terus menyiram pestisida dan mengaliri air dengan mengaliri sawah dengan air, para petani itu juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, yaitu jangan sampai ada sampah yang menyebabkan banjir. Karena kalau misalkan banjir, sawah itu bisa terendam dan akhirnya bisa gagal panen seperti itu. Terus selanjutnya tadi ya saluran air harus tetap dijaga supaya mengalir. Dan yang kelima, tadi Ibu sudah jelaskan, dalam penggunaan beras kita tidak boleh berlebihan atau mubazir. Jadi kalau kalian makan, jangan sampai menyisakan nasi. Jadi kalau kalian memakan nasi, sebisa mungkin kalian ambil secukupnya saja, seperti itu. Sudah paham anak-anak? Halo? Ada anak-anaknya? Paham, Bu. Oke. ya Ada, Bu. Bu. Alhamdulillah pada menjawab ya. Nah, di sini Ibu akan beri tugas dan Ibu akan beri waktu 5 menit buat 3 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan tentang cara merawat dan melestarikan tumbuhan yang kalian suka dan pilih. Kemudian nanti kalau kalian sudah mendapatkan pertanyaan, kalian boleh lempar pertanyaan kalian ke teman kalian untuk menjawabnya seperti itu. Bagaimana? Paham? Paham Bu. Oke. Ibu kasih waktu sekarang. Mariam, waktu tampilnya 2 menit lagi ya. Oke. Ada yang sudah mendapatkan pertanyaan? Jana, bagaimana sudah mendapatkan pertanyaan? Belum, Bu Guru, masih mencari. Ayo yang nah, ada Aulia ada? Ada. Zahira, Siti Hajar, Belum. Belum. Aldi, Indah, Belum Bu, baru megang pulpen. tidak usah ditulis. Kalian langsung buat pertanyaan langsung dan kalian lontarkan ke siapa yang mau menjawab pertanyaan kalian seperti itu. Ayo, siapa yang mau membuat pertanyaan? Ustazah, saya ingin mencoba. Ya boleh. Ustazah, silakan, Jana Sisa. mau menjawab. Oke, Mau bikin pertanyaan. Oke. Enggak, Ustazah, Sifat- Jana bikin pertanyaan. Oh ya udah. Mau jawab ke siapa? Siapa yang menjawab? Tunjuk Jana. Yang menjawab Cipa aja, Ustazah. Oke, silakan. Bagaimana
Bagaimana padi bisa menghasilkan? Coba. Oh iya, bagaimana cara menghasilkan padi yang bagus? Kayak yang pulen, yang enak, yang wangi. Apakah ada bibit khususnya? Terima Silakan kasih. Syifa untuk menjawab. Syifa ada? Ada Ustazah. Silakan menjawab pertanyaan Jana. Tadi pertanyaannya merawat padi biar padinya jadi beras yang enak. Ya, betul. Tadi Ustazah sudah beberapa menjelaskan ya Ustazah. Mungkin menjaganya dengan cara pertama menjaga bibitnya. Kedua, menjaga lahan pertaniannya agar lahan pertanian itu digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Oh gitu ya, nggak nyambung. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian memberikan pupuk yang berkualitas tinggi. Dan mungkin itu Ustazah. Ya, Maria, maaf, waktunya sudah habis. oke. Oke, terima kasih. Benar jawaban kamu, Syifa. Jana juga terima kasih yang sudah membuat pertanyaan. Sekarang, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Untuk anak-anak, terima kasih yang sudah ikut pembelajaran. Ya, Ibu mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mariam yang sudah memaparkan cara mengajarnya untuk kami. Dan selanjutnya, karena Nejma sedang ada dalam perjalanan, maka dari itu untuk presentasi selanjutnya silakan untuk Rama dan Almadani. Rama, silakan. Buka pintunya. Buka pintunya. Lambat. Rama udah bisa dimulai, Mak. Oke, udah. Ini dimulai dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya adik-adik? Selamat siang. Iya, Pak Guru. Baik, Bapak-Bapak. Udah pada makan belum adik-adik? Belum. Aduh, harus makan ya adik-adik. Kita tuh sekarang harus menjaga kesehatan. Bapak juga belum sih sebenarnya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini aja ya. Biar cepat pulangnya. Kalian pasti mau cepat pulangnya kan? Sama, Bapak juga. Oke? Bapak Guru. Baru mulai Bapak Guru, kok buru-buru pulang? Oh iya. Udah. Sebelumnya kita berdoa aja dulu ya. Untuk berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelas. Bapak aja yang nunjuk deh ya. Silakan untuk Fidini Hilwak Sukma untuk pimpin doanya. Istidadan kiaman, istiroman wassalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Wassalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. Oke, terima kasih Fidini. Baik sekali ini Fidini ya. Pasti orang tuanya juga baik. Oke, kemudian kita absen ya.
Kalau yang hadir bilang hadir, kalau yang nggak hadir bilang nggak hadir ya. Untuk uh, Ahda Aulia, ada nggak ada? Terus Anissa Nurfitria, nggak ada ya Anissa ya. Fadia Nur Afifah, udah nggak ada. Pada nggak ada ya. Terus selanjutnya Vidini ada, Irsalina Aulia ada gak? Irsalina Ada, Pak Guru. bagus. Irsalina mah absennya nggak pernah bolong ini Irsalina, bagus sih. Terus kemudian Jana Hadir Bapak, hadir. Oke, bagus, hadir semua. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya. Untuk materi kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tunggu ya, Bapak mau menampilkan apa namanya tuh ya, PPT, PowerPoint. Nanti kalian simak ya PowerPoint-nya, nanti kalau misalkan kalian nyimak, nanti Bapak kasih pertanyaan di tengah-tengah materi. Harus tetap tenang guys. Ini kan. Mana sih kita? Oh ini. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya ada yang tahu nggak makhluk hidup itu apa? Makhluk yang bisa bergerak. Makhluk yang hidup. Iya, Pak. Pada pinter-pinter semua ini. Pasti makannya brokoli ya. Pinter-pinter adik-adik ini semuanya. Pak. Aduh, jangan makan tanahnya. Jana makan ikan, Bapak. Jana makan ikan, Bapak. Oh, makan ikan. Ya udah nanti makan ikannya sama makan telurnya juga, biar kan ada pepatah bilang 4 sehat 5 nggak kebeli gitu. 4 sehat 5 sempurna. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ya. Nah, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Selain dia bisa bernafas, dia bisa bergerak, dia juga bisa mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kita lanjut. Nah, ini termasuk gambaran makhluk hidup ya. Di sini ada Aldi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada deh itu Aldi. Oke, untuk jenis-jenis makhluk hidup, kalian ada yang tahu nggak jenis-jenis makhluk hidup? Yang tahu nanti Bapak kasih permen Yupi. 2D. 3D. Allah suka yang ganjil. Ayo dikasih 3. Siapa yang tahu deh? 3 doang, Tibang. Berkembang biak. Jenis-jenisnya. Ayo jenis-jenisnya, kalau itu termasuk ciri-cirinya. Tumbuhan, manusia. Manusia, hewan. Ais, benar itu siapa yang jawab tuh? Superman itu ya. Tepuk tangan buat Vidini yang jawab ya. Vidini dicatat dulu deh, permen Yupi 3. 1000. Oke. Ya jawabannya benar. Saya Pak Guru. Siapa tuh yang jawab tadi tuh? Jana, Pak Guru, sama Indah, sama temen-temen yang lain. Oh ya, ya udahlah. Mending semuanya aja dikasih permen Yupi ya. Oke.
Benar, ada manusia, jenis-jenisnya, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, kalian masuk yang mana nih? Manusia, hewan, apa tumbuhan? Manusia pasti ya. Oke, kita lanjut. Nah, tahukah adik-adik mengapa batu, angin, tanah, meja, kursi, papan tulis, jendela, semuanya yang biasa kita temukan atau bisa kita lihat tidak termasuk makhluk hidup? Ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, tanah, meja, papan tulis, dan benda yang lainnya yang ada di kelas ini yang ada di kelas ini ya, kalian lihat semua kan ya, ini tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti tidak bernafas, mereka tidak bergerak seperti kita. Oke, kemudian lanjut. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ada yang mau nyebutin nggak? Ayo dong, sebutin dong. Cuman 6 doang tuh. Bapak tunjuk aja kali ya. Sipa deh, Sipa baca apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Sipa. Sipanya kayaknya ketiduran. Kayaknya lagi zikir ya Sipa ya. Ya udah, Vidini aja deh yang baca deh. Ayo Vidini. Ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bergerak. Kedua, bernapas. Ketiga, mengalami perubahan. Keempat, berkembang biak. Kelima, membutuhkan makanan dan minuman. Keenam, peka terhadap rangsangan. Wih, oke, Vidini dapat 3 permen. Tuh, Bapak udah keluar 2.000 tuh. Oke, kita langsung masuk materi selanjutnya. Nah, untuk ciri yang pertama yaitu bergerak. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, untuk bergerak itu terbagi menjadi dua, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Untuk bergerak aktif sendiri yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya kayak kita berlari, terus kita berjalan, dan lain-lain. Dan untuk bergerak pasif, nah ya lompatnya tapi berpindah ya, biar itu masuknya bergerak aktif. Kalau misalkan lompatnya nggak berpindah, itu masuknya ke bergerak pasif, lompat di tempat. Nah ya, kayak benar. Sipa nih nanti jadi gede bawel pasti orangnya. Oke, masuk ke contoh cara bergerak. Nah, ini gambar yang ini gambar contoh cara bergerak. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, manusia bergerak dengan berjalan. Kemudian cicak bergerak dengan cara menempel di dinding perjalanan. Kemudian ikan bergerak dengan cara mengayukan siripnya, berenang. Udah pada paham sampai sini ya? Gampang ini mah. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Untuk ciri yang kedua yaitu bernafas. Nah, kayaknya harus ada yang bacain nih biar Bapak bisa ngaso dulu ya. Oke, yang bacain silakan Indah. Kamu baca ya. 2. Bernafas. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan udara atau karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, tapi kalau malam, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dapat. Wih, bagus Indah, dapat 3 permen Yupi. Tuh, Bapak udah keluar 3.000. Oke.
Nah, itu dia ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernafas. Kayak seperti kita hidup, makanya kita mempunyai ciri seperti bernafas. Nah, bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan udara yang disebut karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan itu beda. Itu yang tadi untuk manusia dan hewan. Nah, sedangkan tumbuhan bernafasnya di siang hari itu tumbuhan menghirup karbon dioksida. Terus dia ngeluarin oksigen. Tapi kalau malam tumbuhan itu menghirup oksigen. Jadi kalau misalkan malam, kenapa tanaman harus ditaruh di luar? Karena nanti oksigennya berebut. Apalagi yang hidung-hidungnya kayak Aldi besar, nanti udaranya jadi diambil dia semua. Oke? Udah pada paham ya bernafas. Kemudian untuk ciri yang ketiga, itu kita masuk ke alat pernafasan makhluk hidup. Maaf ya Bapak agak ngantuk karena jadi kurang teliti. Nah, alat pernafasan makhluk hidup. Tahu nggak kalian alat-alat pernafasan makhluk hidup itu apa? Manusia kan bernafas dengan menggunakan apa? Hidung. Paru-paru. Benar. Karena jawabnya rame-rame, jadi nggak dapat permen Yupi ya. Bapak nanti susah nganuinnya. Nah, kalau misalkan hewan, kan ada tuh banyak cara bernafasannya. Apa alat pernafasannya? Kayak misalkan cacing tuh bernafas dengan kulit. Kemudian ikan itu bernafas dengan insang. Kemudian katak, kalau katak tuh yang pas kecebongnya tuh dia pakai insang, tapi kalau udah gede, udah ABG dia pakai paru-paru. Itu oke? Udah pada paham ya? Oke, kita masuk ke ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu mengalami pertumbuhan. Ini mah Bapak aja yang baca ya, biar nggak keluar duit banyak. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan atau berat badan. Ciri makhluk hidup tuh kayak seperti manusia, kan kita pasti ada bertambahnya ukuran tinggi badan dan juga kita bertambah berat badan. Kemudian pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan olahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara yang baik menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini siapa yang suka olahraga? Cipa. Saya. Wah, iya, ini mah Bapak mah tahu semua. Bapak mah tahu pasti di sini suka olahraga ya, kecuali Aldi ya. Oke. Kalian juga harus diimbangi ya olahraga sama makan makanan yang bergizi, makanan 4 sehat 5 sempurna, kayak telur, sayuran, terus perkedel, itu kesukaan Bapak, tuh banyak lagi ya. Oke, kita masuk ke ciri pertumbuhan manusia. Nah, ini nih untuk gambar contohnya. Tuh, pertama kita manusia nih dari bayi tuh yang nggak bisa jalan, masih merangkak, terus kemudian bisa jalan, ini usia 3 tahun 4 tahunan lah ya. Kemudian kita bisa berlari, ini usia berapa ini? Kok kecil cewek gedenya cowok ya? Ini salah ya, maksudnya gambarnya tuh begini, tapi ini harusnya cowok semua. Kita tumbuh, kita bertambah ukuran tinggi badan, berat badan juga kita bertambah. Begitu juga hewan, dari pertama telur, terus kemudian jadi itik, terus jadi ayam negeri, terus jadi ayam kampung gedenya. Nah, itu hewan. Dan terakhir untuk tumbuhan tuh sama, pertama jadi biji, terus kemudian jadi tunas, terus kemudian tumbuh jadi berbunga. Oke. Untuk ciri makhluk hidup yang ketiga udah pada bisa ya manusia mengalami pertumbuhan. Oke, kita lanjut ke
ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Ini mah Bapak juga lagi aja yang baca ya, biar nggak keluar 5.000. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Nah, makhluk hidup nih biasanya berkembang biak bisa menggunakan dua cara, yaitu beranak atau bertelur. Coba Bapak mau tahu sampai sini masih ada yang nyimak nggak? Contoh makhluk hidup yang bertelur apa aja? Ayam. Bebek. Burung. Cicak. Woi, pada pintar semuanya. Oke, coba karena Aldi nggak jawab, Bapak tanya ya. Penguin berkembang biaknya dengan cara seperti apa, Aldi? Beranak atau bertelur? Aldi? Aduh, Aldi. Tidur Pak anaknya Pak. Oh, tolong bangun ya Pak. Ini masih sekolah soalnya lagi kegiatan belajar mengajar ya. Main game mulu malamnya Pak. Oh, ya udah. Ntar juga ajak nanti anaknya ya ke kebun binatang lihat penguin, tanya ntar ya dia beranak atau bertelur, oke? Lanjut aja ya Pak. Lanjut ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ciri makhluk hidup yang kelima adalah membutuhkan makan dan minum. Sama seperti Bapak, sama seperti kalian, karena kita makhluk hidup, pasti kita membutuhkan makan dan minum. Makan, jadi lapar ya. Makhluk hidup. Nah, untuk artinya, atau pengertiannya makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Untuk yang ciri makhluk hidup ini, yang kelima ini mungkin paham ya kalian semua ya, karena kan makhluk itu pasti butuh makan sama seperti manusia, hewan juga butuh makan, sapi pasti makan rumput, Aldi makan rumput, terus tumbuhan juga makan sebenarnya tuh dia menyerap air, terus kemudian airnya naik ke atas, kemudian tumbuhan melakukan fotosintesis, akhirnya dia jadi makan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ciri makhluk hidup yang terakhir, yaitu yang keenam. Oke, Bapak kasih kesempatan deh kalian untuk baca biar dapat Yupi 3. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Saya. Aduh, jangan banyak-banyak, nanti Bapak keluarnya banyak duitnya. Oke deh, ada deh. Ayo, ada baca. Iya, Pak. Yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu artinya setiap makhluk hidup menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari sesuatu yang mengganggu kita atau disebut iritabilitas. Iya, benar ya, Pak? Iritabilitas ya, Pak? Bener banget, Ahda. Kamu pasti makan wortel ya setiap harinya ya? Habis makan nih, Pak. Habis makan wortel tadi. Wih, bener kan? Bapak mah mantap udah. Oke, dapat Yupi 3 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Udah ada 5 orang yang dapat Yupi. Jadi total 5.000 nanti Bapak kemarin. Nah, untuk ciri yang makhluk hidup yang keenam ini peka terhadap rangsang. Kayak kita peka terhadap bahaya-bahaya yang terjadi nantinya. Kayak kita menyadari perubahan yang terjadi di sekitar kita, atau ada hal-hal yang mengganggu kita tuh kita bisa peka atau bisa tahu. Nah, ini juga bisa disebut iritabilitas. Oke, contohnya nih, kayak anak yang ini nih
sebenarnya itu mataharinya jauh ya, bukan 2 jengkal dari dia, sebenarnya jauh. Nah, kenapa dia peka terhadap rangsang? Kayak misalnya Aldi, ini contohnya aja, anak laki-lakinya Aldi, terus pupil matanya merasa sensitif terhadap cahaya matahari. Karena Aldi termasuk ciri makhluk hidup. Nah, karena Aldi makhluk hidup, dia mempunyai ciri peka terhadap rangsang, jadinya Aldi memejamkan matanya agar terhindar dari cahaya matahari. Kemudian tumbuhan nih, ada yang tahu nggak itu tumbuhan apa yang disentuh bisa kuncup? Nah, ini tumbuhannya putri malu. Udah Bapak aja yang nyebut ya. Ini tumbuhannya putri malu. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga memiliki ciri, yaitu peka terhadap rangsang. Kalau misalnya kita sentuh putri malunya, nanti bakal kuncup seperti ini. Tuh yang dipegang sama jarinya. Terus kemudian binatang nih. Ini Bapak sebenarnya jijik, tapi nggak ada gambar lain. Nggak apa-apa pakai ini ya. Nah, sama juga hewan. Hewan kalau misalkan dipegang, dia jadi kuncup seperti ini nih. Dia peka terhadap rangsangan. Rama, maaf ya waktunya udah habis. Oke, sekian. Nah, ini untuk PR yang di rumah ya. Nanti kalian catat. Nanti Bapak tulis di papan tulis, oke? Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ramadan Al-Madani yang telah mempresentasikan pengajarannya. Setelah itu, yang terakhir ada penampilan dari Nijma Syaniah. Untuk Nijma dipersilakan. Nijma, sudah ada? Iya, hadir. Oke, Nijma, silakan. Oke, sebentar. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu, Pak. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sepertinya sudah masuk semua ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, apakah sudah siap alat tulisnya? Sudah, Bu Guru. Coba diangkat buku tulisnya dan pulpennya. Oke, sudah siap semuanya ya. Hebat. Sebelumnya dibuka buku tema satunya, halaman 93. Sambil dibuka, Ibu mau bertanya nih.
Anak-anak, biasa tidur jam berapa? Hayo. Jam 9, Bu. Bagus. Siapa lagi? Biasa tidur jam berapa? Jam 11, Bu. Siapa Nggak itu tidur, yang jam Bu. 11? Iya, Bu. Kenapa tidurnya malam sekali? Karena ada temennya, Bu. Tidak baik ya untuk kesehatan. Itu mengurangi kualitas tidur. Akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah, Ibu di sini mau tanya lagi ya, kenapa kita harus tidur yang cukup? Ada yang tahu jawabannya? Biar tidak sakit, Bu Guru. Betul. Lalu kenapa juga kita tidak boleh bergadang? Biar nggak jadi mata panda. Sangat Ya, merosakkan betul. ya mata panda tuh. Baik, jawabannya benar. Sekarang kita akan membahas apa saja pentingnya tidur demi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Dan apa saja kebiasaan yang baik dilakukan sebelum kita tidur. Tujuan pembelajaran ini agar semua paham betapa pentingnya tidur yang cukup itu dan mengetahui kegiatan apa saja, kebiasaan yang baik dilakukan sebelum kita tidur. Ada tidak sebelum tidur pada main HP, di gelap-gelapan. Hayo, itu tidak baik ya untuk mata. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja pentingnya tidur? Nah, sekarang Ibu mau minta bantuan anak-anak untuk membaca. Siapa yang mau bantu baca? Aku, Bu Guru. Oke, Nak Syifa, silakan coba bantu Ibu baca apa yang ada di Penting layar. saat tidur malam hari akan terjadi perbaikan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki sel-sel jaringan tubuh, meningkatkan massa otot, dan meningkatkan tumbuh tinggi anak. Lalu, untuk mengembalikan energi lagi supaya bisa tetap beraktivitas dan juga untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Sudah, Bu Guru? nah, coba pikirkan apa yang akan terjadi jika kita tidak istirahat dan tidak makan. Tadi sudah ada yang jawab agar bikin mata panda. Terus apa lagi? Kalau kita tidak istirahat, kita akan kenapa? Sakit. Lalu, Cepat lelah. iya, Tidak ada tenaga. Jadi, ketika kita melakukan aktivitas selanjutnya, kita menjadi tidak maksimal. Kita masih merasa lelah karena tubuh kita tidak mendapatkan energi baru. Tidur itu istirahat untuk mengembalikan energi kita kembali agar dapat menjalankan aktivitas selanjutnya dengan maksimal. Nah, sampai sini paham kan betapa pentingnya tidur? Tidak boleh bergadang lagi ya Paham, Bu. anak-anak.
Nah, sebelum dilanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya saja. Kebiasaan yang baik sebelum tidur. Coba amati gambar pada buku halaman 93 di layar. Juga bisa dilihat ya. Ada gambar apa saja di sana? Gosok gigi. Gosok Cuci gigi, kaki. bersih-bersih. Iya, betul. Lalu bersiap untuk tidur. Ini adalah sebagian kecil kebiasaan baik yang harus dilakukan sebelum tidur. Harus bersih-bersih, sikat gigi, apalagi supaya tidurnya nyenyak. Nah, coba Nak Fadia. Iya, Bu. Coba bantu Ibu baca yang ada di layar ya. Siap, Bu. Kebiasaan baik sebelum tidur. Pertama, menyikat gigi, lalu membersihkan diri, buang air kecil, mengerjakan PR, membaca buku, minum air putih, tidak banyak makan, mematikan handphone, lalu berdoa. Iya, salah satunya juga minum air putih supaya kebutuhan cairan kita cukup saat kita tidur. Saat kita tidur, sel-sel kita itu berfungsi untuk pada bekerja dalam proses perkembangan dan pertumbuhan tubuh kita. Emangnya anak-anak nggak ada yang mau tumbuh besar, mau jadi kecil terus? Tidak mau kan? Jadi kualitas tidurnya harus baik. Jangan sering bergadang. Siap atau tidak? Siap, Bu Guru. Nah, selanjutnya ada tugas mandiri. Di halaman 93 bisa dilihat ya. Ada tulisannya di bukunya. Nah, tugas mandirinya itu pertama, menurut pendapat kalian, menuliskan apa saja pentingnya tidur untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ditulis tuh apa saja yang menurut kalian. Terus, kedua, menuliskan kebiasaan apa saja yang biasa telah kamu lakukan sebelum tidur. Dan kira-kira apa saja yang belum dilaksanakan yang harus segera dilaksanakan. Seperti saya belum bisa sebelum tidur itu tidak makan. Saya suka makan sebelum tidur. Itu tidak baik ya, perutnya kasihan. Baik ya, coba dikerjakan dulu. Ibu tunggu 10 menit. Mana ya? Biasanya.
Ijma udah selesai? Ijma? Baik anak-anak, sudah belum ya? Sepertinya waktunya tidak cukup. Belum. Baik anak-anak, sudah belum ya tugasnya? Melihat waktu sepertinya tidak akan cukup deh. Karena waktu tidak cukup, tugasnya dilanjutkan saja ya. Nanti kalau sudah selesai, jawabannya difoto, lalu kirim ke WA Ibu ya. Maksimal mengumpulkan 2 jam ke depan. Kalau lebih dari 2 jam, maka nilainya akan berkurang. Setuju? Harus setuju. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali ya, bahwa tidur itu sangat penting demi proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Jika tidak ada urusan yang sangat penting, sebaiknya tidak usah bergadang. Kemudian, ada banyak hal baik yang dapat dilakukan sebelum tidur. Misalnya, mengerjakan tugas PR, gosok gigi, bersih-bersih kamar, dan masih banyak hal lainnya yang lebih bermanfaat dibandingkan scroll-scroll TikTok, Instagram, YouTube, nonton film. Mending baca buku pelajaran. Seperti itu. Nah, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Ibu mohon maaf karena kurang maksimal dalam pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu pamit diri, Ibu mau semuanya tepuk tangan bersama. Coba buka mikrofonnya, lalu tepuk tangan bersama. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah. Nah, baik. Jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan. Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini. Haza wallahu yarana wa yahfazuna.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai semuanya. Ketiganya sudah tampil. Terima kasih untuk Ramadan, Nishma, dan Mariam yang sudah tampil di hari ini. Dan teman-teman yang ikut serta dalam partisipasi dalam mata kuliah di hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk semuanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan ke Ustadz Alfi. Ustadz sudah selesai, Ustadz?